Halo semuanya, pada pembahasan ringkas kali ini, kita bakal nemenin perjalanan seorang investor asing yang melintasi batas-batas perpajakan internasional. Kalau Anda pernah bertanya-tanya, kapan sih tepatnya sebuah perusahaan asing itu harus mulai bayar pajak di Indonesia? Nah, Anda ada di tempat yang pas banget. Coba deh bayangin, pusingnya jadi perusahaan multinasional. Udah harus bayar pajak di negara asal, ditagih lagi di negara tempat beroperasi. Pajak berganda ini bener-bener mimpi buruk secara finansial. Nah, solusi dari sakit kepala massal ini sebenarnya ada pada perjanjian perpajakan internasional, atau yang sering kita sebut tax treaty. Oke, biar gampang, pembahasan kita bakal dibagi jadi 6 langkah. Pertama, dilema pajak lintas batas. Kedua, memahami BUT. Ketiga, 5 syarat BUT. Keempat, aturan atribusi dan jenis BUT. Kelima, objek pajak dan pengurang. Dan yang keenam, perhitungan serta tarif pajak. Sip, kita langsung masuk yang pertama, dilema pajak lintas batas. Gimana sebenarnya negara-negara ngatur batasan wilayah pajaknya? Jawabannya ada pada perjanjian bilateral ini. Tujuannya sangat rasional ya. Selain buat mencegah beban ganda, ini juga buat memblokir penghindaran pajak. Kesepakatan ini ngasih kepastian hukum yang super krusial buat wajib pajak dan otoritas. Ujung-ujungnya, aturan ini bakal dorong kelancaran aliran modal lintas batas di seluruh dunia. Sekarang, yang kedua, memahami bentuk usaha tetap. Kita masuk ke inti permasalahannya nih. Kapan sebuah entitas asing, katakanlah perusahaan teknologi dari Eropa, berubah dari sekedar berbisnis dengan Indonesia, jadi benar-benar berbisnis di Indonesia? Garis pembatas inilah yang dinamakan bentuk usaha tetap, atau sering disingkat BUT. Mengacu pada Undang-Undang PPH kita dan OECD model, BUT itu adalah suatu tempat tetap usaha yang menjalankan kegiatan bisnis, baik sebagian atau keseluruhan. Perhatiin syarat waktunya, ini berlaku buat entitas asing yang ada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, yang paling menarik di sini adalah adanya perbedaan filosofis global dalam memandang BUT. Di satu sisi, kita punya model OECD, yang definisinya tuh lebih sempit dan cenderung berpihak pada negara-negara maju pengekspor modal. Tapi di sisi lain, ada model UN yang cakupannya jauh lebih luas. Model UN ini emang dirancang khusus buat negara berkembang pengimpor modal, kayak Indonesia, karena dia berani narik sektor-sektor strategis seperti jasa dan asuransi ke dalam jaring pajaknya. Lanjut yang ketiga, 5 syarat BUT. Tapi ya, perusahaan asing itu nggak otomatis jadi BUT begitu aja. Ada semacam tes lakmus berurutan yang super ketat yang wajib dilewati. Pertama, harus ada tempat usahanya. Kedua, lokasinya harus spesifik. Ketiga, subjek pajaknya punya hak buat manfaatin tempat itu. Keempat, sifatnya permanen. Dan kelima, harus ada aktivitas bisnis yang nyata. Kunci utamanya di sini, kalau satu aja dari 5 syarat ini gagal terpenuhi, maka secara hukum, BUT nggak terbentuk. Ketat banget kan? Oke, masuk yang keempat. Aturan atribusi dan jenis BUT. Begitu status BUT ini terbentuk, pertanyaan logis berikutnya adalah, penghasilan mana aja sih yang berhak dipajaki? Ada 3 aturan utama yang nunjukin seberapa luas jaring pajak yang dibentangkan. Pertama, aturan atribusi buat penghasilan murni dari operasional si BUT. Kedua, koneksi efektif, di mana penghasilan pasif kayak royalti yang terhubung sama BUT bakal ikut dipajaki. Nah, yang ketiga ini yang paling agresif, yaitu force of attraction. Maksudnya, pendapatan kantor pusat dari kegiatan sejenis di Indonesia bakal ditarik paksa jadi kewajiban pajak BUT. Luar biasa lebar kan cakupannya? Terus, wujud fisik BUT di Indonesia itu kayak gimana sih? Kalau kita lihat pasal 2 ayat 5 UU PPH, ada daftar yang panjang banget, sampai 16 bentuk. Secara konsep, ini mencakup kantor manajemen, pabrik fisik, proyek konstruksi, sampai agen tidak bebas. Tapi perkembangan modern yang paling mencolok saat ini ada di poin terakhir. Komputer, server, atau agen elektronik buat transaksi internet sekarang sah dianggap sebagai BUT. Jadi batasan fisik tuh benar-benar udah beralih ke ranah digital. Sekarang yang kelima, objek pajak dan pengurang. Kita udah makin dalam nih nyusuri corong analisisnya. Yuk kita hitung apa yang dipajaki dan biaya apa aja yang boleh dikurangkan. Berdasarkan pasal 5 UU PPH, objek pajak BUT itu terbagi dalam 3 kategori. Ada penghasilan langsung BUT, penghasilan kantor pusat dari bisnis sejenis di Indonesia, dan penghasilan pasif kantor pusat yang berhubungan efektif dengan aset BUT. Coba deh bayangin, kalau ada perusahaan induk di luar negeri ngelakuin penjualan langsung ke Indonesia yang kebetulan sejenis dengan jualan cabang BUT-nya, aktivitas markas besar itu bisa loh terseret masuk ke dalam kewajiban pajak lokal di sini.
Pastinya, buat mencapai keadilan, ada biaya-biaya yang bisa dikurangkan secara legal. Dari belasan pengurang yang tertulis di undang-undang, konsepnya sih sangat jelas. Mulai dari biaya operasional langsung seperti gaji karyawan, penyusutan, selisih kurs, sampai sumbangan penanggulangan bencana nasional. Semuanya itu bisa dimanfaatkan untuk secara sah nurunin beban pajak akhir si BUT. Nah, poin krusialnya ada di sini. Walaupun BUT itu dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri dalam banyak hal, dia punya satu pengecualian gede banget. Karena statusnya pada dasarnya tetap entitas asing dan bukan penduduk Indonesia, BUT ini nggak bisa gunain tax treaty Indonesia kalau dia bertransaksi dengan negara ketiga. Ini batasan hukum yang benar-benar tegas. Dan yang terakhir keenam, perhitungan dan tarif pajak. Kita akhirnya sampai di ujung corong. Disinilah semua definisi hukum yang kompleks tadi dikonversi jadi matematika yang ngaruh langsung ke dompet perusahaan. Formulanya lurus aja. Kita mulai dari total penghasilan bruto, terus kurangi dengan seluruh biaya operasional yang diizinkan tadi. Hasil akhirnya adalah PKP, alias penghasilan kena pajak. Angka inilah yang bakal jadi nyawa dari perhitungan utamanya. Dan inilah angka kuncinya, 25%. Mulai tahun 2010, pemerintah Indonesia ngubah skema dari tarif progresif yang dulunya 10-30% jadi tarif tunggal atau flat sebesar 25%. Tarif ini berlaku sama loh, baik untuk wajib pajak badan dalam negeri maupun untuk BUT. Tapi tunggu dulu, sistem pajak kita ternyata dirancang dengan sangat teliti. Ada tambahan yang dikenal sebagai branch profit tax sebesar 20%. Ini artinya, setelah BUT bayar pajak korporat yang 25% tadi, sisa laba bersihnya bakal dipotong lagi sebesar 20%. Satu-satunya jalan keluar yang legal buat menghindari potongan tambahan ini, ya cuma dengan menginvestasikan kembali laba tersebut di Indonesia, tentu sesuai aturan yang berlaku. Hal ini bawa kita pada satu pemikiran terakhir yang cukup memancing rasa penasaran. Di era di mana algoritma dan server bisa beroperasi nembus batas benua cuma dalam hitungan milidetik, mendefinisikan tempat usaha itu jadi makin menantang. Aturan perpajakan internasional pastinya harus terus berlari ngejar ekonomi digital ini. Oke, terima kasih udah ngikutin pembahasan ringkas ini. Semoga analisis yang kita lewati hari ini bisa memperjelas pemahaman Anda soal bentuk usaha tetap dan gimana perhitungannya di Indonesia. Sampai jumpa di topik menarik berikutnya.